Hi buddies, welcome to my YouTube channel. Sebelumnya, buat yang belum kenal aku, perkenalkan, I'm Fajar, but juga dikenal sebagai Mr. J. Akhirnya aku bisa nyapa buddies semua lewat platform YouTube, yang mana di sini kita bisa ngobrol lebih panjang dan detail. As you can see, this is my very first long video, dan buddies semua juga udah bisa ngeliat dari thumbnail tentang topik yang bakal kita bahas. So, without any further ado, let's get to it. Yaps, kita bakal ngebahas tips and tricks for learning English versi aku. Aku bakal nge-highlight 4 tips untuk kamu belajar bahasa Inggris. Kok cuma 4, Kak? 4 doang, Bang. Yang lain tipsnya banyak-banyak. Kalau tipsnya hanya 4 dan tepat, why not? Oke, buddies, kita kebanyakan ngobrol. Langsung aja deh ke tips number 1. Find your need and goal. Tentunya ketika kita belajar suatu bahasa atau apapun itu, berdasarkan kebutuhan dan tujuan kita apa. Kalau kita nggak ada kebutuhan dan kita nggak ngeset tujuan kita apa, kita bakal secara gampang untuk ngerasa discouraged, kurang bersemangat, dan tidak termotivasi untuk belajar. Karena kita nggak tahu nih target kita apa. Jadi, tentukan dulu kebutuhannya apa dan tujuannya apa untuk memacu motivasi belajarnya. Misal, kamu pengen ngomong bahasa Inggris secara lancar karena kamu pengen kerja di salah satu perusahaan internasional atau sebuah perusahaan yang berstandar bahasa Inggris tentunya. Atau kamu ingin kuliah di luar negeri, atau punya partner foreigner dan ingin bisa berkomunikasi secara lancar. Selanjutnya, setelah kita menemukan kebutuhan dan tujuan, lalu get a lot of input. Input yang dimaksud di sini adalah paparan ya, buddies. Banyakin diri untuk mendapatkan paparan bahasa Inggris. Contohnya, read a lot, listen a lot, watch a lot. Coba mulai membaca bacaan-bacaan yang berbahasa Inggris. Artikel, berita, dan lain-lain. Coba pahami satu artikel atau bacaan tersebut dan temukan intinya itu tentang apa. Temukan 5W1H di situ. What, who, when, where, why, dan how. Nah, kalau kamu ngerasa sedikit kesulitan dengan bacaan, kamu bisa mulai dengan watching. Yap, menonton. Mulailah dengan menonton tontonan yang berbahasa Inggris. Mau itu YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Ada banyak banget nih jenis tontonan yang bisa kamu tonton, kayak podcast, reality show, news, dan lain-lain. Dan silahkan mengaktifkan subtitle ya. Namun tentunya subtitle yang berbahasa Inggris. Fungsi dari subtitle ini selain membantu kamu untuk mengerti tontonan tadi tentang apa, ini juga akan membantu kamu untuk memahami pronunciation dari tiap kata yang disebutkan oleh si speaker tadi. Dan juga tentunya dengan menonton video, itu kan visual ya. Dengan adanya bantuan visual, kita bakal lebih cepat untuk memahami apa yang disebutkan oleh si speaker tadi. Nah, setelah menginput banyak nih, sembari itu, kamu juga bisa praktek outputnya. Nah, yang dimaksud dengan output ini adalah praktek producing, ya buddies. Ada speaking dan writing. Nah, untuk speaking nih, aku mau ingetin untuk membangun kepercayaan diri. Karena sebagaimana kita ketahui, bahasa Inggris itu bukan bahasa kedua ataupun bahasa ibu kita ya. Jadi, kita akan membuat kesalahan dan itu wajar. Mau itu salah di pronunciation, salah penggunaan kosakata yang tepat, salah penggunaan kata kerja, that's normal. Itulah prosesnya. Jadi, jangan cemas ataupun insecure duluan, karena kesalahan-kesalahan itu sifatnya normal dan wajar untuk kita. Nah, gimana cara latihan speaking tadi supaya fluent atau lancar? Mulailah dengan talk to yourself. Biasakan untuk mencoba ngomong sendiri. Yes, ngomong sendiri. Coba deh biasakan 5 menit sebelum tidur untuk merangkum atau meringkas kegiatan yang terjadi di hari itu. Atau rencana besok hari, atau ngebahas tentang apapun. Dan cukup mengangkat topik-topik yang sederhana ya buddies. Yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ngomong secara bebas dan jangan pikirkan grammar. Karena tujuan kita tadi untuk apa? Fluent, lancar. Dan grammar itu akan ngikut sembari kita belajar. Namun, kalau ada seseorang yang bisa menjadi partner untuk praktek tadi, akan lebih bagus ya, supaya dapat vibes komunikasinya. Namun kalau nggak ada, that's fine. Just talk to yourself. Talking to yourself is fine. Nah, untuk writing, kamu bisa mulai dengan menulis kalimat-kalimat sederhana. Coba kamu tuliskan dan kembangkan kosakata yang kamu dapatkan dari tontonan dan bacaan tadi. Then share to someone, to your friend, to your best friend, to your family, grup WhatsApp keluarga. Atau dijadiin story juga, that's fine. It's 2024. Nggak perlu malu-malu lagi lah untuk nulis dan nge-share anything in English. Ingat ya buddies, the more you share, the more you remember. Trust me, it works on me. Dan tips yang terakhir adalah be persistent.
Kamu harus tekun dan teguh dalam belajar dan berlatih. Harus dan selalu luangkan waktu dalam sehari untuk belajar. Setidaknya 5 menit deh dalam sehari. Karena kalau hanya menjadi niat saja, progresnya tidak akan ada. Walaupun progres kita hanya 0,1, tetap itu masih disebut dengan progres. Coba kita analogikan dengan perkalian ya. 0 kali 365 adalah 0. Tapi kalau 0,1 dikali 365 sama dengan 36,5. Beda kan 0 dengan 36,5, walaupun sedikit tetap ada hasilnya. Nah, mulai hari ini setelah nonton video ini, yuk mulai belajar dan jangan ditunda-tunda lagi ya. Karena setiap orang bisa belajar bahasa Inggris, bisa berbahasa Inggris. Gak bergantung pada usia, tinggalnya di mana, makannya apa, sekolahnya di mana, dan lulusan apa. Sekian dari aku dan semoga video ini bermanfaat ya. Dan kalau kamu ngerasa terbantu dengan video ini, jangan lupa like dan share. See ya!